Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi untuk teman-teman perawatan bahan bonsai. Di belakang saya full ya, keseluruhan untuk ke depan konsepnya waru ekspos akar. Perawatan di tahap awal setelah kurang lebih 1–1,5 bulan yang lalu saya lakukan penanaman dari budidaya cangkok, kemudian saya tanam polybag, kemudian saya pindah ke tahap proses lanjutan di lahan ground. Untuk bahan ini nanti ke depan untuk targetnya sekitar 8–9 bulan kalau tidak ada kendala, kurang lebihnya hasilnya seperti ini ya, seperti apa yang pernah saya proses di beberapa bulan atau tahun yang lalu saya pernah praktek. Kali ini saya mau melakukan tahap awal perawatan pemupukan. Seperti apa untuk nanti rekomendasi pupuk yang saya mau pakai dan teknik tip cara pemupukannya, kita juga harus perhatikan ya dengan kondisi keadaan pertumbuhan di atas. Oke, langsung saja simak video kali ini. Apa yang saya sampaikan nanti mudah-mudahan sedikit memberi inspirasi, motivasi, dan tentunya bermanfaat untuk teman-teman. Sudah nampak di hadapan saya mau ambilkan satu contoh untuk bahan kita yang siap kita lakukan di tahap awal pemupukan dari awal kita tanamnya. Kalau saya perhatikan ini beberapa minggu yang lalu saya amati dari awal tanam sudah mulai ada beberapa mata tunas baru dan kemudian stuck lagi, kemudian yang di paling ujungnya sendiri nampak terlihat tua. Ini tentunya perkembangannya stuck ya. Jadi di saat kondisi seperti ini kita perlu lakukan pemberian pupuk kimia untuk saya pribadi. Tapi saya sarankan untuk teman-teman nanti kalau kondisi pertumbuhan di atas mulai mengangkat subur, kemudian kita cek beberapa akar sudah mulai tembus ke dasar tanah, jangan terlalu sering dilakukan pemberian pupuk kimia karena bahan bonsai kita akan ketergantungan tentunya. Dan sebelum saya lakukan pemupukan, sengaja ya tadi keseluruhan bahan yang ada di sini karena penanamannya bareng. Untuk dinding ground yang di atas sama yang posisi di bawah sengaja ya saya siram full pakai air. Bertujuan apa? Biar nanti kalau kita pas pemberian pupuk cepat bisa merata ke seluruh media tanam yang ada di dinding ground, baik atas maupun di bawah tentunya. Oke, seperti apa untuk rekomendasi pupuk yang bagus, dimana ini karena tahap awal dimana mempercepat pertumbuhan agar akar itu cepat turun ke bawah. Untuk saya pribadi, saya biasa untuk bahan bonsai yang baru masuk di lahan ground saya tanam dari budidaya cangkok, saya pakainya NPK 16 ya, seperti ini ya contohnya. Ini menurut saya pribadi ya, kalau mungkin untuk teman-teman ada rekomendasi pupuk yang lain bisa dicoba juga. Oke, nanti ada 2 tahap untuk pemupukan. Untuk yang tahap pertama, kalau kita perhatikan untuk warna air ini agak sedikit aneh ya.
Ini saya kemarin pernah berbagi ke teman-teman, kalau tidak salah 2 hari yang lalu saya update tip bagaimana kita membuat pupuk cair dengan biaya irit. Nanti teman-teman bisa simak bagaimana cara detail membuat pupuk cair dengan memanfaatkan bekas kotoran sapi atau bekas kotoran kambing. Nah, ini saya pakai takaran sekian ya, 1 ember. Untuk NPK sendiri karena mudah larut, di sini akan saya campurkan ke air ini ya. Untuk takaran saya pakai 2 genggam saja, untuk sekitar ada 20 bahan bonsai waru ekspos akar yang sudah saya tanam. Nanti setelah di tahap awal ini, nanti di tahap kedua ada proses lagi. Ini akan saya aduk karena mudah larut ya untuk NPK sendiri. Ini saya sekalian aplikasikan pakai pupuk cair ya. Setelah seperti ini siap kita lakukan untuk di tahap awal pembubukan dengan penyiraman. Nah, tentunya media tanam yang sudah ada di dinding karpet baik di atas maupun di bawah tadi sudah basah semua ya. Jadi nanti untuk air yang saya siramkan ini nanti cepat merata ke seluruh area media tanam di dinding karpet atas maupun yang di bawah. Selesai untuk di tahap awal saya pemberian pupuk cair. Saya pemberian pupuk cairnya sengaja ya hanya dinding ground yang di atas, yang di bawah tidak saya kasih, karena dengan melihat kondisi daun seperti ini tentunya akar belum menjangkau dasar tanah, baik di tanah paling bawah ataupun di dinding ground yang nomor 2. Nah, dengan kita pemberian pupuk cair tentunya ini nanti cepat turun ke bawah di dinding ground yang pertama, bahkan bisa nyampe ke dasar tanah. Langsung kita menuju ke tahap yang kedua, seperti apa untuk konsep pemberian pupuknya. Untuk langkah yang kedua, saya pemberian NPK-nya tidak saya larutkan ke air ya. Saya cuman kasih kurang lebihnya sekian. Hati-hati untuk teman-teman, untuk pemberian NPK takarannya sedikit saja ya, karena di sini dosisnya tinggi. Kalau terlalu banyak bisa mengakibatkan kematian pada bahan bonsai kita. Sebenarnya kalau pemberian pupuk NPK-nya itu banyak tidak apa-apa, asal penyiramannya kuat ya, pagi sama sore. Pas banget ini tadi gerimis hujan ya, jadi ini saya akan kasih sedikit lebih. Nah, setelah seperti ini kita bisa lakukan penambahan media tanam, karena nampak terlihat di sini turun ya. Untuk media tanamnya ini pas banget saya kemarin campur ya, sudah pakai sekam, pasir ladu kali, sama saya kasih pupuk kandang bekas kotoran kambing yang sudah kering untuk penimbunan di atas. Nah, setelah seperti ini nanti kita lakukan penyiraman ulang full ya, seluruhan yang banyak. Kalau NPK-nya banyak berarti kita harus rutin untuk penyiramannya. Satu tip lagi untuk teman-teman, apabila mau melakukan pemupukan seperti ini, saya sarankan kalau bisa waktunya di sore hari ya. Kalau di pagi hari terus cuaca panas, mubadir sekali ya, karena di saat kita pemberian pupuk kalau panasnya full terkena sinar matahari, untuk uap pupuknya sayang sekali. Itu tip yang pertama. Yang kedua, di depan tadi sudah saya sampaikan, nanti kalau kondisi bahan ini mulai tampak tumbuh subur, kemudian akar mulai menjangkau permukaan tanah yang paling bawah, untuk perawatan di tahap lanjutan saya sarankan jangan pakai pupuk kimia, karena bahan ini nanti
yang kita tanam akan ketergantungan sama pupuk kimia. Kalau tidak kita kasih pupuk kimia, dia tidak mau berkembang. Nah, jadi saya sarankan di tahap kedua nanti pemberian pupuknya pakai pupuk kandang yang bekas kotoran sapi atau bekas kotoran kambing, bisa pakai pupuk cair seperti yang pernah saya update di video saya sebelumnya. Terkecuali kita nanti kalau proses tekuk ya, tekuk atau pengepresan, habis pengepresan itu kita wajib sekali pakai pupuk kimia, karena setelah kita proses tekuk atau pengepresan menumbuhkan titik tunas baru, perlu asupan nutrisi yang baik sekali. Oke, apa yang saya sampaikan ini tadi sedikit mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi inspirasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.